Hari ini kami sangat beruntung bisa mengundang Bapak Li Wei Guo, miliarder global yang baru. Bapak Li memulai dari nol dan mendirikan grup Shuguang, membangun kerajaan bisnis raksasa yang mencakup berbagai bidang. Mari kita sambut beliau. Halo semua. Bapak Li, apa rencana Anda selanjutnya setelah menjadi miliarder global yang baru? Saya berencana untuk sementara waktu mengesampingkan semua proyek yang sedang berjalan dan kembali ke negara Long. Bapak Li, Anda sudah meninggalkan negara Long selama lebih dari 20 tahun. Apakah kali ini Anda kembali untuk rencana bisnis baru? Tidak. Karena keluarga saya ada di sana. Sebagai miliarder global yang baru, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga Anda? Saya paling ingin mengatakan kepada putri saya, ayah sudah kembali. Tidak akan pergi lagi. "20 tahun berlalu begitu saja. Perubahannya sangat besar." Apakah semua orang bisa masuk ke kompleks perumahan kita? Lain kali perhatikan baik-baik. Tunggu, Pak Tua. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu bicara padaku? Kamu terlihat asing. Apakah kamu dari kompleks perumahan ini? Tentu saja. Saya dari gedung 1, unit 1, nomor 101 di kompleks perumahan kita. Pas sekali. Bayar biaya pengelolaan propertimu. Total 1,8 juta. Berapa? 1,8 juta. 1,8 juta? Nah, saya tidak salah dengar, kan? Ini kan kompleks perumahan biasa. Memang segitu harganya. Paham aturan tidak? Cepat bayar. Begini ya, saya buru-buru pulang. Yang saya bawa cuma mata uang asing. Begini saja, nanti saya ganti di lain hari. Tidak bisa. Kalau tidak bisa bayar, jangan masuk. Nak, kamu ini. Saya ini pemilik unit di kompleks ini. Dan juga orang yang lebih tua darimu. Begini caramu bicara padaku. Dasar orang tua bangka. Lihat saja penampilanmu yang miskin itu. Seluruh badan tidak sampai 100.000 rupiah. Pantas tinggal di kompleks kami? Bukankah itu Nona Lei, putri sulung keluarga Lei dari Sangjing, yang dijuluki Ratu Bisnis? Itu adalah perwakilan grup Suguang di Jiangcheng. Kalau dia hentakkan kaki, seluruh Jiangcheng bisa gempa. Maafkan saya, Bapak Li. Bawahan ini terlambat datang. Bawahan? Kalau begitu, Anda ini siapa? Lalu Anda siapa? Saya tidak memberitahu Anda tentang kepulangan saya kali ini karena saya tidak ingin terlalu mencolok seperti ini. Bawahan mengerti. Bapak Li, apakah ada masalah? Mereka meminta saya membayar biaya pengelolaan properti 1,8 juta, tidak mengizinkan saya pulang. Apa? Tidak ada. Bapak Li, ini semua salah paham. Salah paham, ya. Kalian segera beli kompleks ini untuk saya. Baik. Lihat baik-baik. Sekarang saya adalah pemilik kompleks ini. Anda dipecat. Segera pergi. Jangan begitu. Nona Le, saya tadi hanya bercanda dengan Bapak Li. Tolong maafkan saya kali ini. Anak muda, belajarlah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Masuklah. Ibu Ting Ting meninggal terlalu cepat. Saya bahkan tidak sempat kembali untuk melihatnya sekalipun. Bapak Li, turut berduka cita. Saya telah mengecewakan ibu dan anak itu. Saya berutang terlalu banyak pada mereka. Itu juga bukan salah Anda. Karir dan keluarga memang sulit untuk diseimbangkan. Dulu, saya bersumpah akan membuat ibu dan anak itu hidup bahagia. Sekarang uang sudah terkumpul. Saya juga sudah tua.
Sekarang saya hanya ingin tahu bagaimana kabar putri kesayangan saya. Bapak Lee, kami sudah menemukan keberadaan putri Anda. Apa? Data menunjukkan, putri Anda, Lee Mengting, mendirikan sebuah perusahaan keuangan kecil bernama Xinghui di Jiangcheng, dan baru saja mulai menunjukkan kemajuan. Namun belakangan ini, perusahaan menghadapi masalah perputaran dana, kondisi keuangannya sedang sulit. Memang pantas putri dari keluarga Lee saya. Berani berjuang dan berani mengambil risiko. Betul, Pak. Dia persis seperti Anda saat muda dulu. Anak muda memang harus ditempa. Tapi kalau putri saya menghadapi kesulitan, saya sebagai ayahnya tidak bisa tinggal diam. Kalau begitu, Bapak Lee, apa rencana Anda selanjutnya? Begini, atas nama grup Shuguang, berikan investasi sebesar 20 miliar kepada perusahaan mereka. Ingat, jangan bilang itu dari saya. Mengerti. Meskipun uang ini tidak banyak, tapi cukup untuk membantu mereka melewati masa sulit ini sementara waktu. Saya sudah tua, tidak bisa membantunya seumur hidup. Jalan di masa depan, dia harus melaluinya sendiri. Memiliki ayah seperti Anda, sungguh keberuntungan bagi nona muda. Kira-kira bagaimana reaksinya jika dia tahu Anda adalah orang terkaya di dunia saat ini? Lebih baik dia tidak tahu. Tidak terasa, putri saya sudah sebesar ini. Saya sangat ingin melihatnya. Itu hanya masalah satu kata dari Anda, Bapak Lee. Bapak Lee, mobil saya sudah menunggu di bawah. Kita bisa langsung ke perusahaan Xinghui kapan saja. Ayo, berangkat. Bully, grup Shuguang benar-benar akan menginvestasikan 20 miliar kepada kita? Apa? Bagus sekali. Dengan begini, masalah mendesak perusahaan kita teratasi. Dan saya dengar, pendiri misterius grup Shuguang juga datang ke Jiangcheng. Mungkin dia datang untuk mencari Anda. Syukurlah. Kita juga harus menunjukkan apresiasi. Begini, Anda umumkan, malam ini kita adakan upacara penandatanganan di Hotel Sentral, undang semua tokoh terkemuka di Jiangcheng. Kita akan berterima kasih langsung kepada investor ini. Baik, siap. Kamu, sebenarnya siapa? Bapak Lee, kami sudah sampai. Ini adalah Xinghui. Bagus sekali ya. Kalian pulang duluan saja. Saya tidak ingin terlalu menonjol. Baik. Halo, Nak. Saya ingin bertemu Ting Ting. Ting Ting yang mana? Lee Mengting. Anda ingin bertemu Direktur Lee? Ya, sudah buat janji? Belum. Kalau begitu, silakan duduk di sana. Direktur Lee sedang sibuk sekarang. Terima kasih banyak. Kak, Anda juga mencari pekerjaan? Bukan, saya mencari seseorang. Oh, sayang sekali. Gaji di perusahaan ini lumayan bagus. Katanya juga dapat makan. Benarkah? Kalau begitu memang bagus. Betul sekali. Perutku agak tidak beres. Harus ke toilet. Tolong jaga barang-barangku ya. Baik, baik, baik. Hati-hati. Kapten Wang sudah datang. Hari ini perusahaan ada acara penandatanganan kontrak. Saya hampir mati saking sibuknya. Orang yang diwawancarai sudah datang belum? Dia duduk di sana. Oh, Anda. Ikut saya. Saya. Ini tempat istirahatmu biasanya. Ingat bawa gelas untuk mengambil air panas. Ganti bajumu. Teman, saya datang hari ini. Waktunya mendesak. Tidak ada waktu untuk melatihmu. Upacara penandatanganan malam ini sangat penting. Ada tokoh besar misterius yang akan hadir. Bukan saya. Jangan tapi lagi. Gajimu hari ini akan tetap dibayar. Uang lembur akan cukup. bukan. Ganti bajumu. Tidak kusangka, baru sampai di perusahaan Ting Ting, aku sudah jadi satpam.
Tapi tidak apa-apa. Dengan begini, menemui Ting-Ting setidaknya tidak akan merepotkannya. Li Mengting ada di lantai berapa? Maksudmu Nona Li, kan? Dia ada di lantai paling atas. Terima kasih. Ini pertama kalinya saya datang. Saya sudah setua ini. Saya sudah setua ini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Rekan-rekan sekalian, Bapak Li sedang sibuk dengan urusan penandatanganan kontrak, jadi mari kita mulai. Kali ini, kita mendapatkan investasi dari grup Suguang. Ini adalah kesempatan emas yang langka. Sebelumnya, kita selalu terkendala masalah dana, sehingga banyak proyek tidak bisa dijalankan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kita sudah punya dana ini, kita harus menginvestasikan semua dana ke proyek nomor 9 yang baru, dan menjalin kerjasama yang mendalam dengan grup Hongyu. Selama proyek ini bisa selesai, setiap dari kalian yang hadir di sini akan mendapatkan bagian uang yang besar. Nantinya, Xinghui juga akan melesat dan menjadi raksasa bisnis terkemuka di Jiangcheng. Bagus. Memang pantas Bapak Zhang, sungguh bijaksana. Hebat. Sekarang Xinghui kita terselamatkan. Betul sekali. Tidak menyangka seumur hidup ini, kita bisa punya hari untuk bangkit. Saya tidak setuju dengan rencana ini. Terlalu banyak celah. Paman, kami sedang rapat di sini. Cepat keluar. Kamu. Sebelumnya saya selalu berpikir, perusahaan ini bermasalah di dana. Tidak disangka, ternyata yang bermasalah adalah orang yang membuat keputusan. Proyek ini, dengan celah yang begitu jelas, kalian semua tidak bisa melihatnya. Bagaimana bisa kalian nyaman duduk di posisi eksekutif? Kamu bilang kami tidak becus. Memangnya kamu becus? Kami semua adalah lulusan terbaik dari sekolah bisnis ternama. Kamu yang bahkan tidak pernah sekolah. Satpam, Kamu berhak apa meragukan kami? dengar tidak? Paman, ini bukan tempatmu. Cepat keluar. Saya ingin dengar, apa pendapatmu yang hebat itu? Paman, karena Anda merasa keputusan kami di ruangan ini bermasalah. Lalu, apa saran Anda yang brilian? Tidak bisa dibilang brilian. Tapi saya memang harus mengatakan beberapa hal kepada kalian. Kalian hanya melihat keuntungan proyek ini saat ini, tetapi mengabaikan risiko besar yang tersembunyi di baliknya. Begitu arah pasar berubah, proyek ini akan merugi besar. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Anda seharusnya mengerti prinsip ini. Paman, keluarga saya, keluarga Zhang, telah berbisnis selama beberapa generasi, dan saya, Zhang Hao, telah mencapai posisi ini selangkah demi selangkah. Apakah saya tidak mengerti prinsip sesederhana itu? Hanya risiko tinggi yang bisa menghasilkan imbalan tinggi. Bagaimana bisa menghasilkan uang besar untuk perusahaan jika terus-menerus ragu-ragu seperti ini? Tindakan Anda sekarang jelas-jelas mempertaruhkan masa depan perusahaan. Proyek ini, Apakah Anda sudah melakukan evaluasi pasar yang serius? saya seorang wakil direktur, kapan giliran Anda, seorang satpam, untuk mempertanyakan saya? Semua orang bisa tenang. Proyek ini, sudah saya teliti sejak lama. Sama sekali tidak ada masalah. Saya telah bekerja keras di Xinghui selama bertahun-tahun. Mengapa gadis ingusan itu bisa menjadi direktur utama, sedangkan saya menjadi wakil direktur dan harus menuruti perintahnya? Investasi 200 miliar ini adalah mangsa empuk yang sudah di depan mata. Saya pasti akan mendapatkannya. Selama Anda berhasil kali ini, keuntungannya tentu saja tidak akan sedikit untuk Anda. Setelah saya mengakuisisi Xinghui, saya akan menempatkan Anda di posisi direktur utama. Setuju, Tuan Zhao. Saya juga bisa dengan yakin memberitahu kalian semua, selama proyek ini berjalan dengan baik, keuntungannya pasti akan lebih besar daripada risikonya. Kesempatan itu bisa lenyap dalam sekejap. Kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat tinggi. Betul sekali. Benar. Ya,
Dengar kalian semua. Kamu sang kecil, kan? Kamu ini, pandangan dan pemahamanmu masih terlalu sempit. Jika perusahaan ingin beroperasi dengan stabil, harus menyebar investasi. Tidak boleh ada mentalitas spekulatif yang untung-untungan seperti ini. Paman, saya lihat kamu ini cuma satpam biasa, kan? Kamu juga belum lama bekerja di perusahaan ini, kan? Apa hakmu untuk ikut campur dalam strategi pengembangan perusahaan? Betul. Ini rapat manajemen tingkat tinggi. Bukan level dia untuk ikut serta. Usir saja dia. Jangan menghalangi Tuan Zhang kita berbicara. Hari ini adalah hari pertama saya di perusahaan. Jadi saat ini, saya juga adalah bagian dari perusahaan. Saya melihat kalian selangkah demi selangkah menghancurkan perusahaan. Bagaimana mungkin saya hanya diam saja? Omong kosong. Siapa yang memberimu hak untuk bicara besar di sini? Saya, Zhang Hao, semua yang saya lakukan adalah demi masa depan Xinghui kita, dan demi kepentingan kalian semua yang hadir di sini. Apa maksudmu saya menghancurkan masa depan perusahaan? Tuan Zhang, jangan marah. Dia hanya mengoceh. Jangan hiraukan dia. Saya sudah bertahun-tahun bersama Tuan Zhang. Saya percaya pada pandangan Tuan Zhang. Tidak akan salah. Lagi pula, meskipun keputusan Tuan Zhang salah, bukan giliranmu untuk bicara. Bagaimana? Tidak ada yang akan percaya perkataanmu. Lagi pula, saya bisa bertanggung jawab mengatakan, bahkan investor misterius dari grup Suguang pun akan menyetujui keputusan saya. Sudahlah. Sebelum bertemu Ting Ting, belum perlu mengungkapkan identitas saya. Zhang Hao ini, jelas bukan orang baik. Perlu diwaspadai. Baiklah, karena kalian semua merasa saya tidak berhak bicara di sini. Bagaimana kalau kita panggil Li Mengting, dan kita semua berdiskusi bersama? Kalau begitu, panggil saja Li Mengting. Kita semua bisa berdiskusi bersama. Beraninya dia. Berani-beraninya memanggil nama Direktur Li begitu saja. Menurutku, satpam ini sudah tamat riwayatnya. Meskipun Direktur Li datang, memangnya kenapa? Apa menurutmu Direktur Li akan menyetujui omong kosongmu ini? Kecuali kalau kamu adalah ayah kandungnya. Mungkin baru bisa. Saya yakin, Direktur Li kalian akan mendukung saya. Kamu itu siapa? Hah? Kenapa Direktur Li harus mendukungmu? Coba berkaca, lihat dirimu itu seperti apa. Seorang satpam bau yang tidak tahu apa-apa tentang operasional bisnis, masih mau pamer pengetahuanmu yang dangkal itu, sungguh konyol. Direktur Zhang, jangan marah. Tidak sepadan marah dengan satpam bau seperti dia. Jangan sampai kamu sakit. Aku tidak mau lagi bicara omong kosong dengannya. Suruh dia pergi sekarang juga. Dasar orang tua bangka, saya secara resmi memberitahumu sekarang. Kamu dipecat dari perusahaan Xinghui, dan tidak akan pernah diterima lagi. Dengar tidak? Pergi sana. Menilai orang dari penampilan, pandangan sempit. Tidak kusangka perusahaan Ting Ting ternyata dikendalikan oleh sekelompok orang tidak kompeten seperti ini. Sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang. Ingat, kalian pasti akan menyesali kata-kata yang kalian ucapkan hari ini. Saya yang bilang. Rapat direksi Direktur Li hari ini terjadi insiden tak terduga, sepertinya terpaksa dihentikan. Apa? Seorang satpam membuat keributan di rapat. Ayo kita lihat. Baiklah, mari kita lanjutkan rapatnya. Nona Li, Anda sudah datang. Saya dengar ada insiden di rapat tadi. Ada apa? Nona Li, syukurlah Anda datang. Tadi saat rapat, entah dari mana muncul seorang satpam bau. Dia langsung bilang kalau keputusan Nona Li ada masalah. Dia bicara omong kosong dan mengganggu rapat kita. Satpam? Satpam yang mana? Hanya seorang kakek bau berumur 50-an atau 60-an. Terlihat sangat miskin dan sangat sombong. Melihatnya saja sudah menyebalkan. Sepertinya dia ada masalah di sini. Lalu, di mana dia sekarang? Sudah saya pecat di tempat. Dia sudah diusir dari perusahaan. Sepertinya keamanan perusahaan kita perlu ditingkatkan. Ngomong-ngomong, acara penandatanganan malam ini sangat penting. Jangan sampai ada orang aneh seperti itu masuk lagi. Mengerti? Mengerti, Nona Li. Tenang saja, Nona Li. Malam ini ada saya yang mengawasi. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Dan mengenai investasi dari grup Suguang ini, menurut saya, kita perlu lebih berhati-hati. Baik, Nona Li, jangan khawatir. Mari kita mulai rapatnya. Pergi, pergi, pergi. Hari ini kamu membuat masalah.
Jadi tidak ada gaji. Saya sama sekali tidak datang untuk mencari pekerjaan. Sudah. Kembali saja ke tempat asalmu. Perusahaan kalian ini. Pergi, 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 pergi. Apa-apaan ini? Hai. Halo. Saya datang untuk melamar sebagai satpam. Apa? Kamu datang untuk melamar? Lalu yang tadi itu siapa? Bapak Lee, sudah bertemu putri Anda? Belum. Masalah yang dihadapi Xing Hui lebih serius dari yang saya kira. Ya. Kalau begitu, upacara penandatanganan kontrak malam ini, apakah Bapak masih akan hadir? Tentu saja, akan hadir seperti biasa. Sebelumnya saya selalu mengira masalah perusahaan Ting Ting adalah masalah keuangan. Sekarang saya baru sadar, membereskan tikus-tikus di internal perusahaannya adalah yang terpenting. Nona Lei. Ya. Tunda dulu masalah investasi. Saya berencana, pada waktu yang tepat, langsung melatih Ting Ting untuk menjadi penerus saya. Mengerti. Oh, ya. Tolong carikan informasi tentang para eksekutif perusahaan Xing Hui, terutama seseorang bernama Zhang Hao. Zhang Hao. Baik, saya akan segera mencarinya. Tuan Zhao, awalnya rencana saya sempurna, tapi siapa sangka digagalkan oleh seorang satpam yang muncul entah dari mana. Tidak apa-apa. Tuan Zhao, Anda bilang tidak apa-apa. Menurut saya, 20 miliar hanyalah angka kecil. Saya tidak terburu-buru untuk melahap daging gemuk ini. Lagi pula, acara penandatanganan kontrak malam ini jauh lebih penting. Karena tokoh besar itu akan hadir. Betul. Grup Hongyu saya dan properti Wan Hao selalu bekerja sama. Dan Nona Lei adalah perwakilan grup Shuguang di Jiangcheng. Selama bisa mendekati tokoh besar itu melalui Nona Lei. Dengan begitu, masa depan grup Hongyu saya tidak terbatas. Tuan Zhao, ide Anda luar biasa. Memang pantas Tuan Zhao. Dengan begini, Li Mengting ini tidak akan pernah menyangka sampai mati. Acara penandatanganan kontrak yang dia adakan justru memberikan kesempatan emas bagi perusahaan saingan untuk melesat. Nanti, saya akan membuat Li Mengting berlutut memohon kepada saya. Saya akan menjadikannya mainan di tangan saya. Ya ampun, memang pantas disebut hotel pusat terkemuka di Jiangcheng. Megah sekali. Lihatlah dirimu, seperti belum pernah melihat dunia saja. Setelah kita mendapatkan 20 miliar dari grup Suguang, menghadiri pesta seperti ini akan menjadi hal biasa. Lihat, dua orang itu. Mereka berdua adalah Tuan Muda Yang dan Tuan Muda Liu, dua konglomerat besar di Jiangcheng. Di Jiangcheng, mereka adalah tokoh bisnis papan atas. Nanti ya, kamu harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Tuan Muda Yang, Tuan Muda Liu. Wah, Bukankah ini Direktur Zhang dari Xing Hui? Xing Hui sekarang telah mendapatkan investasi dari Shuguang. Benar-benar menjadi bintang yang sedang naik daun di Jiangcheng. Betul, saya usulkan, bagaimana kalau kita bersulang untuk Xing Hui? Saya setuju. Kalian berdua terlalu memuji. Pencapaian Xing Hui hari ini tidak lepas dari dukungan kalian berdua. Benar sekali. Kedepannya, kami masih sangat mengandalkan bantuan kalian berdua. Ah, tidak begitu. Jika hari ini kita bisa mendapatkan perhatian dari tokoh besar itu, barulah masa depan kita benar-benar tak terbatas. Dengarkan, hari ini kita harus bisa mendekati tokoh besar misterius itu. Ayo. Investor tiba. Bagaimana mungkin?
Aku masih hidup dan sehat. Bagaimana bisa meninggal? Dasar penipu, aktingmu lumayan juga ya. Ayahku sudah meninggal di negeri orang sejak aku masih kecil. Uang yang dikirim Wei Guo bisa untuk membeli 2 rumah. Kita harus Mencari cara agar uang itu jatuh ke tangan kita. Selama mereka berpikir, Wei Guo sudah meninggal, uang ini tentu saja akan jadi milik kita. Tapi, bagaimana jika suatu hari Wei Guo kembali? Dia sudah pergi bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba kembali begitu saja. Lagi pula, si sakit-sakitan itu, berapa lama lagi dia bisa hidup? Adik ipar, baru saja mendapat kabar, Wei Guo. Dia meninggal di luar negeri. Tidak mungkin. Dia bilang dia akan kembali. Ada apa, Mama? Mama, ada apa? Mama. Kakak ipar, Aku mohon padamu, jaga Ting Ting baik-baik. Tenang saja. Kami pasti akan menganggap Ting Ting seperti putri kandung kami. Tidak, tidak. Ini tidak benar. Mereka membohongimu. Ting Ting. Kenapa? Kau mau menipu lagi? Bisnismu luas sekali. Menurutku, dia tahu Xing Hui mendapat investasi dan ingin ikut menikmati keuntungannya saja. Aku tahu, penipu seperti ini memang suka mengincar perusahaan yang baru sukses. Benar, Nona Li. Demi kebaikan bersama, aku sarankan, usir orang ini dari pesta malam ini. Ting Ting. Ini benar-benar aku. Aku ayahmu. Kau ingat saat kau masih kecil cukup? sudah kubilang padamu, ayahku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Aku tidak peduli kau siapa, atau apa tujuanmu. Sekarang, tolong pergi. Nona Li, apalagi tujuannya? Entah itu dia datang untuk memeras uang, atau dia adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh. Katakan, berapa banyak uang yang mereka berikan padamu? Kaulah parasit di Xing Hui. Astaga, kau mau menyerang? Kau berani memakiku. Kau pasti akan menyesal. Menyesal, aku menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Aku sudah memberitahu kalian. Acara hari ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Keamanan harus diperketat. Baik, Nona Li. Bawa dia keluar. hentikan semuanya. Ini, apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa ini? Itu Nona Lei dari grup Suguang. Nona Lei, saya Zhang Hao dari grup Xing Hui. Ini hanya masalah internal kecil perusahaan kami, mohon maaf Anda jadi melihatnya. Bapak Li, Anda baik-baik saja? Tulang-tulang tua saya ini masih cukup kuat. Nanti jangan sampai identitas saya terbongkar. Siap, Bapak. Nona Lei, Anda tidak tahu saja, orang tua ini sama sekali bukan orang baik. Dia itu penipu ulung, atau mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan. Kami memang sedang ingin mengusirnya, agar tidak mengganggu pemandangan Anda. Beraninya, Bapak Li adalah tamu terhormat kami dari grup Suguang. Nona Lei, Anda tidak salah orang. Dia itu paling-paling hanya satpam bau, dan baru saja dipecat oleh grup Xing Hui pagi ini. berani bicara satu kata lagi? Akan saya robek mulutmu. Tidak kusangka cara grup Xing Hui menjamu tamu benar-benar membuatku terkejut. Maafkan saya, Nona Lei. Seharusnya masalah ini sudah saya bereskan sebelum jamuan makan. Ini kesalahan saya. Silakan lewat sini. Akhirnya hidangan utama hari ini dimulai. Para hadirin sekalian, saya umumkan, upacara penandatanganan investasi strategis antara grup Suguang dan Xing Hui akan ditunda. Ditunda, ditunda. Ditunda. Nona Lei,
Apa maksud semua ini? Nona Lei, bukankah kita sudah sepakat untuk menginvestasikan 20 miliar? Bagaimana bisa tiba-tiba dibatalkan begitu saja? Masalah manajemen internal perusahaan Anda belum terselesaikan. Grup Shuguang akan menunda investasi sampai Xinghui melakukan perbaikan dan membuktikan bahwa mereka memang layak. Ini. Bapak Li, apakah Anda puas dengan penanganan saya ini? Kamu melakukannya dengan sangat baik. Saya memang ingin memberinya kesempatan untuk melihat kebenaran. Tidak disangka, hubungan paman ini dengan Nona Lei tidak biasa. Jangan-jangan dia adalah... Tidak mungkin. Bos grup Shuguang itu sangat misterius. Bagaimana bisa dia berhubungan dengan seorang satpam? Mungkin, grup Shuguang punya rahasia yang dipegang olehnya. Nona Lei, saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas rencana perbaikan Xinghui. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Itu harus kita tanyakan pada investor yang sebenarnya. Bukankah itu Anda? Nona Lei, saya ingin bertanya. Sebenarnya hubungan Anda dengan satpam ini apa? Saya baru saja bilang, Bapak Li adalah tamu terhormat grup Shuguang kami. Tamu terhormat, saya rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin. Kalian berdua punya hubungan terlarang, ya? Diam. Nona Li, apa Anda masih belum mengerti? Nona Lei terus melindungi orang ini. Lagi pula, dia hanya seorang satpam. Bagaimana bisa dia dengan mudah masuk ke acara penandatanganan kontrak kita? Masalahnya sederhana. Kedua orang ini pasti ada main. Paman ini ada main dengan Nona Lei, beneran? Kalau memang begitu, selera Nona Lei payah sekali. Nona Lei, jika karena urusan pribadi Anda melewatkan kerjasama dengan Xinghui, bukankah itu terlalu merugikan? Betul sekali, orang rendahan seperti ini. Nona Lei, bagaimana bisa Anda mau dengannya? Kau berani memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Siapapun yang berani menjelek-jelekan Bapak Li lagi, berarti dia bermusuhan dengan grup Shuguang. Sedangkan kalian... Sang Hao, semua bukti penyalahgunaan dana publik dan pemalsuan kontrak ada di sini. Yo Churan, rekaman suaramu yang menerima suap dan membocorkan rahasia bisnis, perlu saya putar sekarang juga? Bagaimana mungkin? Kapan kau? Sudah kubilang, kau adalah parasit di Xinghui. Dasar kau, ternyata kau. Tolong carikan informasi tentang eksekutif senior perusahaan Xinghui, terutama seseorang bernama Zhang Hao. Zhang Hao? Baik, saya akan mencarinya sekarang. Bapak Li, saya telah masuk ke jaringan internal perusahaan Xinghui dan melihat ada beberapa transaksi dana yang tidak jelas tujuannya, masuk ke rekening pribadi Zhang Hao. Ini jelas penyalahgunaan dana publik. Dan wanita bernama Yo Churan ini, diduga menerima suap dan membocorkan rahasia bisnis. Bagus sekali. Amankan buktinya. Aku tidak menyangka kalian berdua bisa melakukan hal seperti ini di belakangku. Presiden Direktur Li, aku hanya bingung sesaat. Presiden Direktur Li, jangan dengarkan omongan dua orang asing ini. Mereka hanya ingin mengadu domba. Bukti sudah jelas, apalagi yang bisa kau bantah? Kau. Aku secara resmi mengumumkan, kalian berdua dipecat dari Xinghui. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kau. Li Mengting, aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Aku mungkin tidak punya prestasi, tapi aku sudah bekerja keras. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Lei, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, aku pasti masih dibodohi oleh mereka. Tapi, bagaimana Anda tahu tentang mereka? Shuguang selalu mengamati perusahaan-perusahaan baru yang berpotensi. Anda seharusnya tidak berterima kasih padaku, tapi pada orang lain yang lebih hebat. Orang lain yang lebih hebat? Kalau begitu, Nona Lei, tolong perkenalkan aku padanya. Aku ingin berterima kasih secara pribadi kepada orang hebat ini. Tidak perlu perkenalan. Kurasa, kalian seharusnya sudah bertemu. Kami sudah bertemu? Sebenarnya dia adalah Lei kecil. Ayo pergi. Baik, Bapak Li. Aku menantikan hari ketika Xinghui menjadi lebih baik. Kita akan bertemu lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Presiden Direktur Li, lihat ini.
Ini? Ini kamu pungut dari mana? Di sini saja. Bagaimana dia bisa punya foto ini? Jangan-jangan dia benar-benar? Nona Lee, ini foto keluarga Anda waktu kecil. Tidak mungkin. Paman besar saya jelas-jelas bilang, ayah saya sudah meninggal. Bagaimana bisa begini? Saya rasa paman besar Anda mungkin membohongi Anda. Dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa ayah Anda masih hidup. Tapi kenapa paman besar saya melakukan ini? Itu saya juga tidak tahu. Mungkin dia punya tujuan tersembunyi. Saya harus mencari tahu masalah ini. Siapkan mobil. Kembali ke kantor. Nona Lee, ini apa? Ini barang peninggalan ibu saya sebelum meninggal. Saya tidak pernah menyentuhnya. Ini adalah kwitansi transfer uang yang dikirim ayah saya. Tahun 2015. Tapi, bukankah Anda bilang ayah Anda meninggal 20 tahun yang lalu? Waktu di kwitansi transfer ini jelas tidak cocok. Paman besar saya bilang, ayah saya meninggal 3 bulan setelah keluar negeri. Tapi, transfer uang ini berlangsung selama 10 tahun penuh. Saat ibu sakit parah, uang ini masih terus mengalir. Jika ayah saya sudah meninggal, lalu siapa yang mengirim uang ini? Lulu, coba kamu cek aliran dana rekening ini selama 10 tahun terakhir. Baik, Bu Lee. Sudah saya temukan, Bu Lee. Lihat, rekening ini setiap tahun selama 20 tahun terakhir selalu menerima transfer dana dalam jumlah besar, dan alamat IP rekening penerima menunjukkan lokasinya di pinggiran kota Jiangcheng. Pinggiran kota? Bukankah itu tempat paman saya tinggal? Saya mengerti. Paman Anda memalsukan akta kematian ayah Anda agar bisa menguasai semua transfer dana itu sendirian. Kenapa mereka membohongi saya? Tidak bisa, saya harus menanyakan ini pada mereka. Ting Ting, kenapa kamu tiba-tiba teringat bibi selarut ini? Saya melihat bukti transfer 20 tahun yang lalu. Ayah saya belum meninggal, kan? Ting Ting, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukti transfer apa? Saya tidak mengerti. Perlu saya berikan laporan rekening banknya? Jadi selama ini kalian terus membohongi saya, kan? Kamu sudah tahu. Selama 10 tahun penuh, kalian seperti vampir. Memeras uang penyelamat hidup yang ayah berikan untuk ibu saya. Saat ibu saya sekarat di ranjang rumah sakit, kalian malah menggunakan uang itu untuk membeli rumah besar. Gawat, Bao Guo, Ting Ting sudah tahu rahasia kita. Kenapa panik? Halo? Biar aku yang bicara. Li Mengting, biar ku beritahu, kalian berdua berutang pada kami. Dulu, kalau kami tidak menampung kalian berdua yang yatim piatu, kalian pasti sudah mati kelaparan di luar sana. Kalian menampung kami, lalu menyuruh kami makan sisa makanan dan memakai baju bekas orang lain. Apa kalian masih manusia? Uang itu. Bukan ayahmu yang mengirimnya. Si sialan itu, sudah lama mati di luar negeri. Kau bohong. Ayahku sama sekali tidak mati. Halo? Jelaskan perkataanmu. Halo? Bao Guo, Ting Ting sudah menemukan slip transfernya, kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Takut apa? Selama kita mati-matian menyangkal, apa yang bisa dilakukan gadis kecil itu pada kita? Tapi, bagaimana kalau dia datang kemari? Datang kemari? Memangnya kenapa kalau dia datang kemari? Surat kematian itu dulu sudah dicap. Celah apa yang bisa dia temukan? Lagi pula, uangnya sudah kita habiskan. Apa dia bisa mengambilnya kembali? Bagaimana kalau Wei Guo kembali? Diam. Dia sudah pergi lebih dari 20 tahun, mana mungkin bisa kembali begitu saja. Besok, kalau Li Mengting datang kemari, aku akan bilang dia sudah gila karena uang. Saya hanya ingin bertemu putri saya. Tapi hasilnya seperti ini. Jika bukan karena rumor, Nona pasti akan menerima kedatangan Anda. Saya benar-benar tidak menyangka kakak dan ipar saya akan melakukan hal seperti ini.
Sepertinya saya harus pergi ke pinggiran kota untuk menemui mereka. Baik. Saya akan segera mengaturnya. Tidak perlu. Urusan keluarga. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Ting Ting datang. Paman, Bibi, bisakah kalian jelaskan ini? Keponakan. Apa yang perlu dijelaskan? Ayahmu sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Kamu memegang selembar kertas usang. Apa yang bisa dibuktikan? Ini bukan kertas usang. Ini adalah bukti bahwa ayah saya masih hidup. Jadi selama ini, yang ada di rekening ibu saya bukanlah uang santunan, melainkan uang yang selalu ayah saya transfer kepadanya. Benar kan? Saat ibumu masih hidup, dia gila. Apa kamu juga gila seperti dia? Ibu saya tidak gila. Kalianlah yang memalsukan akta kematian ayah saya, lalu menggelapkan uang transfernya. Benar kan? Apa itu palsu atau tidak palsu? Akta kematian itu sudah dicap saat itu. Kamu harus percaya, mau tidak mau. Lagi pula, kalau ayahmu masih hidup, dia pasti sudah kembali. Kenapa 20 tahun tanpa kabar? Meskipun dia tidak meninggal saat itu, sudah sekian lama berlalu, siapa yang tahu dia masih hidup atau sudah mati sekarang? Aku sarankan padamu, jangan terlalu berharap pada ilusi yang tidak realistis. Terimalah kenyataan. Aku tidak berfantasi. Aku melihatnya sendiri kemarin. Kamu melihat Wei Guo, di mana kamu melihatnya? Tadi malam, di acara penandatanganan kontrak di Hotel Sentral. Bagaimana mungkin? Yang kamu lihat itu, hanya orang yang mirip saja. Dia memegang foto keluarga kami bertiga. Itu aku yang memberikannya sendiri saat itu. Aduh, keponakanku sayang. Mungkin kamu bertemu penipu, ya? Betul. Karena kamu bilang surat kematian bisa dipalsukan, maka foto itu lebih mudah lagi dipalsukan. Kamu bertemu penipu. Benar. Surat kematian dan foto, keduanya bisa palsu. Tapi aku sudah memeriksa catatan transfer akun ini. Setiap transaksi benar-benar masuk ke rekening kalian. Bagaimana kalian bisa menelan uang pengobatan ibuku? Bagaimana kalian bisa tega melihat ibuku meninggal karena sakit? Bukankah kita keluarga? Keluarga? Dulu ayahmu, saat dia meninggalkan kalian, kenapa dia tidak berpikir kalian adalah keluarganya? Uang ini adalah hak kami. Kalau tidak ada kami, kamu pasti sudah kelaparan sampai mati. Aku, Li Wei Guo, tidak pernah meninggalkan keluargaku. Wei Guo. Ini tidak mungkin. Kakak dan kakak ipar sudah lama tidak bertemu. Wei Guo, akhirnya kau kembali. Kami sangat merindukanmu. Kau tidak kembali selama bertahun-tahun, kami kira kau tidak akan kembali lagi. Jadi kalian memalsukan surat kematianku dan merampas uang kirimanku. Bahkan uang untuk menyelamatkan adik iparku pun tidak kalian lepaskan, begitu? Salah paham. Ini semua salah paham. Betul. Bagaimana mungkin kakakmu dan aku melakukan hal sekeji itu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku mendengar semuanya dengan jelas di luar. Aku yakin Ting Ting tidak akan berbohong. Benar. Aku juga bisa bersaksi untuk Nona Li. Semua bukti ini valid dan nyata. Wei Guo, kami salah. Ini semua ide kakakmu. Bukan urusanku. Diam, wanita ini, di saat genting malah menjualku. Adik ipar, jangan sok suci di sini. Dulu kau pergi selama 20 tahun. Sekarang, apa hakmu kembali dan memerintahku? Karena aku adalah suami Ri dan ayah Ting Ting. Aku berutang pada mereka. Aku akan menggantinya berlipat ganda. Dan kalian, kembalikan semua yang sudah kalian ambil. Terlambat, uang itu sudah kami habiskan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Betul. Li Bao Guo, apakah Wang Guifen ada di sini? Pak Polisi, mereka berdua ini. Kami menerima laporan bahwa kalian diduga memalsukan dokumen resmi dan menggelapkan banyak aset. Bukti sudah kuat, ikut kami ke kantor. Wei Guo, kita ini keluarga, jangan kejam begitu. Wei Guo. Saat kalian merampas uang penyelamat hidup istri dan putriku, kenapa kalian tidak ingat kalau kita ini keluarga? Bersyukurlah ini adalah masyarakat yang menjunjung hukum. Bawa mereka, jalan. Jangan kira kau menang. Kau hanyalah bajingan yang meninggalkan istri dan anakmu. Pak Polisi, buktinya ada padaku. Foto ini. Apakah ini milikmu? Foto ini. Saat itu kau sendiri yang memberikannya padaku. Ketika aku meninggalkan kalian. Saat itu kau bilang padaku, agar ayah tidak melupakan kalian. Aku tidak lupa. Aku selalu membawanya bersamaku setiap saat.
Setiap kali aku merindukan kalian, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Lalu kemana saja ayah selama ini? Kenapa ayah baru kembali sekarang? Ayah tahu tidak, ibu selalu menunggumu. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian. Tapi pamanmu, setiap kali dia bilang padaku, kalian baik-baik saja, baik-baik saja. Jika aku tahu akan begini, aku lebih baik miskin seumur hidup. Cukup. Ayah tidak merasa apa yang ayah katakan sekarang sudah terlambat. Ayah tahu bagaimana kami melewati 20 tahun ini. Ibu, sebelum meninggal, masih menyebut namamu. Ayah tahu betapa putus asanya dia saat itu. Dan betapa tidak berdayanya aku. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang sudah terlambat. Ayah salah. Ayah harap kau bisa memberi ayah satu kesempatan lagi. Biarkan ayah menggunakan sisa hidup ini untuk berada di sisi kalian. Menebus kesalahanku. Maukah kau memaafkanku? Aku kira, aku tidak akan pernah bertemu ayah lagi. Ayah bersumpah, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Bu, ayah sudah kembali. Aku kembali. Makanannya sudah datang. Coba ini. Rasanya masih sama seperti yang kuingat. Bagus kalau kamu suka. Makanlah selagi hangat. Ayah juga makan. Anakku. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya mengerti satu hal. Dulu aku selalu terlalu terobsesi dengan kesuksesan karir. Malah mengabaikan hidup dan keluarga. Uang, ketenaran, status, semua itu tidak ada artinya. Hanya kasih sayang keluarga dan cinta yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ayah. Ayah benar. Maaf sudah membuat ayah malu di pesta itu. Aku benar-benar minta maaf. Itu hanya salah paham. Kamu anakku, mana mungkin aku mempermasalahkannya denganmu. Ayah makanlah yang banyak. Oh ya, ayah. Hubungan ayah dengan Nona Lei dari grup Shuguang itu sebenarnya apa? Kenapa dia begitu menghormati ayah? Dulu, aku sedikit membantunya. Mungkin dia masih berterima kasih sampai sekarang. Ayah bercanda, kan? Dia adalah manajer umum yang bernilai miliaran. Mana mungkin dia butuh bantuan ayah? Aku tidak bercanda denganmu. Nanti kamu akan tahu. Menurut ayah, investor grup Shuguang itu orang seperti apa ya? Dia hanya orang biasa saja. Memangnya orang seperti apa lagi? Dengan posisimu sekarang, mungkin saja kamu pernah bertemu dengannya. Ayah bercanda lagi. Siapa dia? Mana mungkin aku pernah bertemu dengannya? Oh ya, ayah. Ayah sekarang bekerja apa? Saya sih. Sekarang cuma minum teh, baca koran, sesekali main saham kecil-kecilan. Beberapa waktu lalu saya bahkan sempat jadi satpam sehari. Berarti papa tidak punya pekerjaan tetap, ya? Betul. Tidak apa-apa, Pak. Papa santai saja di rumah. Meskipun putri papa ini tidak punya pencapaian besar, tapi untuk menghidupi papa di masa tua, itu lebih dari cukup. Mana bisa begitu? Saya ini laki-laki dewasa. Bagaimana mungkin membiarkan putri saya menghidupi saya? Kalau sampai tetangga dengar, saya pasti akan ditertawakan. Tidak bisa. Lalu papa mau melakukan apa? Banyak hal yang bisa papa lakukan. Nah, misalnya, saya bisa bantu-bantu di perusahaanmu. Memberikan saran dan strategi, kan? Dengan begitu, pekerjaanmu setiap hari tidak akan terlalu berat. Bagaimana papa bisa bantu-bantu saya? Apa papa mengerti manajemen? Tahu cara mengelola tim? Kamu meremehkan papa, ya? Manajemen itu sama saja. Mengelola satu orang itu manajemen. Mengelola 10 atau 100 orang juga manajemen. Mengelola ribuan orang pun prinsipnya sama. Papa beritahu ya, Nat. Dulu papa pernah mengelola perusahaan multinasional dengan ribuan karyawan. Itu manajemen satpam, Pak. Bukan manajemen yang saya maksud. Papa santai saja di rumah. Itu lebih baik dari apapun. Nat, papa ini tidak kurang satu pun anggota tubuh. Kalau kamu terus menyuruh papa di rumah,
Papa bisa sakit karena bosan. Anggap saja Papa memohon, beri Papa kesempatan. Baiklah, baiklah, saya tidak bisa membantah Papa. Kalau begitu, Papa mulai dari posisi paling dasar saja dulu. Sekalian bisa memanfaatkan keahlian lama Papa. Mulai dari dasar lagi. Selangkah demi selangkah, kan? Nah, posisi dasar apa? Satpam. Bapak, jangan salah ya, baju ini lumayan pas. Ini bukan pertama kalinya aku memakainya. Nanti, ada seorang bintang besar yang akan datang. Dia sangat penting bagi bisnis perusahaan kita. Bintang besar? Bintang besar siapa? Su Lingyu, mantan ratu hiburan yang pernah sangat populer. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak tampil, popularitasnya tetap tinggi. Dia adalah idola nasional yang tak terbantahkan. Oh, Nona Su, aku kenal. Tidak kusangka, Bapak juga mengikuti selebriti? Aku mengikuti selebriti apa? Selebriti yang mengikutiku. Dia mengikutimu? Dulu waktu sekolah, dia pernah mengejarku sebentar, tapi tidak kuterima. Maksud Bapak, Dewi Su pernah mengejar Bapak? Lalu Bapak menolaknya? Apa Bapak punya daya tarik sebesar itu? Nak, ku bilang ya, waktu muda, bapakmu ini lumayan bisa dibilang primadona kampus. Bapak seperti ini dibilang primadona kampus? Bapak mulai membual lagi ya? Tidak mirip? Tidak. Oh ya, Bapak, hari ini perusahaan kita ingin mengembangkan bisnis live streaming baru, jadi kami ingin menarik artis berpengaruh untuk bergabung. Kami datang hari ini untuk menandatangani kontrak dengan Dewi Su. Nanti jangan bicara sembarangan ya. Hanya menandatangani kontrak, kan? Tenang saja. Bapak akan bereskan untukmu. Hah? Jangan sampai Anda harus memohon. Tenang saja. Ibu Li, Oh, Lulu. Paman juga ada di sini? Sudah dibilang jangan ikut, tapi tetap saja ikut. Ada apa? Saya adalah satpam perusahaan. Melindungi keselamatan atasan. Itu juga bagian penting dari pekerjaan saya. Benar, kan? Benar, benar, benar. Bagaimana? Sudah bawa kontraknya? Tenang saja. Tenang saja, semuanya sudah siap. Bagus. Ayo pergi. Ibu Li. Lama tidak berjumpa, ya? Zhang Hao. Yo Churan. Kalian berdua datang ke sini mau apa? Kami sekarang adalah orang-orang grup Hongyu. Grup Hongyu? Kalian bekerja untuk Zhao Hong? Betul, Tuan Zhao menawarkan kami gaji yang jauh lebih baik daripada Xinghui-mu. Tidak heran bisnismu tidak bisa mengalahkan mereka. Kalau begitu, selamat untuk kalian. Tapi karena kita pernah bekerja sama sebelumnya, maka sekarang kita tidak perlu saling mengganggu. Sumur. Saya adalah laut. Ibu Li, jujur saja, Tuan Zhao kami kali ini menawarkan 500 juta untuk biaya kontrak Su Lingyu. Ditambah 10% pembagian keuntungan dari grup Hongyu. Dengan anggaran kalian itu, sepertinya tidak cukup bahkan untuk 1/10 dari kami, kan? Apa? 500 juta? Bapak Li, anggaran kita memang tidak banyak, dan investasi dari Shuguang yang terakhir belum juga cair. Dana yang bisa kita gunakan sekarang mungkin tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Tidak apa-apa. Kamu cari agennya dulu. Sudahlah, jangan bermimpi. Bintang besar seperti Dewi Su tidak akan melirik perusahaan kecil dan bobrok seperti Xinghui kalian. Bapak Li, saya sarankan Anda, lebih baik mundur saja, agar tidak mempermalukan diri di depan umum nanti. Kalian berdua, cara kalian masih saja licik seperti biasa. Li Mengting. Dunia bisnis itu seperti medan perang, jangan terlalu naif, oke? Anak muda Zhang, mulutmu masih saja bau seperti biasa. Perlukah Nona Lei mendidikmu lagi? Dasar kau orang tua bangka lagi. Saya beritahu ya, jangan gunakan Leia untuk menekan saya. Dia tidak bisa mengatur grup Hongyu kami. Betul. Dasar satpam jelek, berani-beraninya menyela. Kenapa? Kau benar-benar menganggap dirimu penting? Penting atau tidak itu soal lain. Bagaimana kalau satpam ini bisa menghemat 500 juta untuk perusahaan? Nak, tenangkan hatimu. Kontrak ini bisa ditandatangani tanpa harus mengeluarkan uang. Ayah, saya mohon. Bisakah kita tidak membuat masalah? Ayah. Saya bilang, Bapak Li, Anda tidak benar-benar menganggap satpam jelek ini sebagai ayah kandung Anda, kan?
Ini benar-benar, ayah seperti apa, anak perempuan seperti itu juga. Saya sarankan kalian berdua, cukup sampai di sini. Bapak Lee, mobil Dewi Su sudah tiba. Dewi Su. Presiden Direktur Lee, mobil Dewi Su sudah tiba, lihat dia datang. Jangan buang waktu, ayo kita pergi. Bagaimana ini, Presiden Direktur Lee? Orang-orang dari grup Hongyu akan merebut Dewi Su duluan. Jalankan sesuai rencana. Bertindak sesuai situasi. Nona Su, halo, saya Zhang Hao dari grup Hongyu. Presiden Direktur Zhao kami secara khusus meminta saya untuk menyampaikan salam kepada Anda. Ini adalah kontrak yang ditawarkan oleh grup Hongyu kami. Grup Hongyu kami bersedia memberikan biaya kontrak sebesar 500 juta. Ditambah 10% pembagian keuntungan saham dari grup Hongyu kami. Grup Hongyu. Apakah sebelumnya pernah membahas kerjasama dengan kami? Kakak Ling Yu. Jauh sebelum itu, Yang membahas kerjasama dengan kita adalah grup Xinghui. Dewi Su, grup Hongyu kami memiliki sumber daya yang melimpah. Tidak mungkin memperlakukan Anda dengan buruk seperti perusahaan kecil yang bangkrut itu. Benar, Nona Su, Anda juga sudah melihat penawaran dari grup Hongyu kami. Selama Anda bersedia menandatangani, Presiden Direktur Zhao kami berjanji akan memberikan Anda sebuah villa pemandangan sungai tambahan. Nona Su, halo. Saya Li Mengting dari grup Xinghui. Ini kontrak kami. Selain biaya kontrak, kami juga akan membuatkan Anda saluran pribadi eksklusif. Hei, Nona Su, rantai modal perusahaan Xinghui mereka baru saja pulih, loh. Ada apa? Pengiriman makanan, taruh di tempat yang ditentukan. Tidak bisa masuk. Kemarin saya masih bisa masuk. Hari ini tidak bisa lagi. Tunggu sebentar. Kenapa? Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Hari ini saya yang bertugas. Dia. Li Tua, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Xiao Su. Ada apa ini? Kenapa Dewi Su berjabat tangan dengan satpam ini? Presiden Lee, ayahmu benar-benar kenal Dewi Su? Hei Li Tua, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan, kamu sengaja datang menemuiku? Bukan begitu. Aku ingin membantu putriku mendapatkan kesempatan. Putriku, kemarilah. Perkenalkan, ini putriku Li Mengting. Pantas saja, sudah sebesar ini. Kamu benar-benar mirip dengannya. Sini, biar aku lihat kontraknya. Tunggu, grup Hongyu kami bersedia menambahkan 300 juta lagi untuk Anda. Nona Su, selama Anda bersedia menandatangani, uang bukan masalah. Uang memang penting. Tapi saya ini orangnya setia. Bagi saya, kesetiaan lebih penting. Hei, Su, pikirkan baik-baik. Perusahaan Xinghui mereka bahkan tidak bisa merekrut satpam yang layak. Kembali dan beritahu Tuan Zhao kalian, saya Su Ling Yu, bukan orang yang tunduk pada uang. Saya hanya akan bekerja sama dengan orang yang pantas diajak kerjasama. Pak Li, mari bicara sebentar. Nona Li, pinjam satpam Anda sebentar. Apa tidak bisa bicara di sini saja? Tidak bisa, saya ingin bicara berdua dengan Anda. Ayo pergi. Bagus sekali, Nona Lee. Akhirnya kita berhasil mengontrak Nona Su. Kali ini kalian beruntung, tapi jangan terlalu senang dulu. Hongyu tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Tunjukkan saja semua trik kalian. Saya siap menghadapi kapan saja. Halo Nona Li, saya akan membahas detail kontrak dengan Anda. Silakan lewat sini. Ayo pergi. Katakan, ada apa mencariku? Kenapa? Apa aku tidak boleh mengobrol dan bernostalgia denganmu kalau tidak ada apa-apa? Li Tua, sudah berapa lama kita saling kenal? Satpam. Mungkin sekitar 30 tahun. Benar, waktu berlalu begitu cepat. 30 tahun ini berlalu begitu saja. Aku juga dari gadis kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi diva seperti yang mereka sebut sekarang. Jika sekarang aku memberimu kesempatan lagi,
Apakah kamu masih akan menolakku? Xiao Su, kita sudah seusia ini. Jangan bercanda seperti itu. Aku tidak bercanda. Aku bertanya padamu dengan sangat serius. Xiao Su, putriku sudah sebesar itu. Li Tua, dulu saat kamu menolakku, kamu tidak selemah ini. Hei, Satpam Li, kamu pandai sekali berakting. Mau bagaimana lagi? Putriku bersikeras agar aku menjadi satpam di perusahaannya. Katanya agar aku bisa menyalurkan sisa tenagaku. Li Tua, di depanku kamu tidak perlu merasa rendah diri. Aku tidak akan meremehkanmu hanya karena hari ini kamu memakai seragam dan bukan jas. Di mataku, kamu masih Li si idola kampus yang dulu. Cukup bagiku mendengar kata-katamu itu. Sejak aku terkenal, banyak orang yang tidak terlalu kukenal datang dan mengaku mengenalku. Hanya kamu yang selalu menghilang tanpa kabar. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menyerah mencari keberadaanmu. Bahkan pemakaman istrimu, aku diam-diam datang. Chen Yi, aku sangat iri padanya. Aku iri padanya karena memiliki hubungan yang begitu bahagia denganmu. Aku yang bersalah pada Di dan Ting Ting. Jadi aku ingin menebusnya. Lalu bagaimana denganku? Kamu tahu betul perasaanku padamu selama ini. Akulah yang tidak pantas untukmu. Tidak, di hatimu belum ada tempat untukku. Pak Li, kamu masih belum bisa melupakannya? Begitukah? Aku mengerti. Sesuatu yang tidak bisa kudapatkan. Aku tidak akan memaksakannya. Nona Su, lihatlah dirimu. Kamu cantik sekali dan kaya raya. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu selalu mengincarku? Karena kamu berbeda dari pria lain. Jadi aku masih ingin mencoba lagi. Oh ya, Pak Li. Besok ada reuni teman sekolah di restoran taman. Itu teman-teman lama kita yang sudah lama tidak bertemu. Kamu akan datang? Dengan statusku ini, tidak pantas aku datang. Kamu harus datang. Kalau tidak, aku tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan putrimu. Aku akan datang. Aku pasti datang. Ayah, Dewi Sulingyu bersedia bergabung dengan Xinghui tanpa biaya kontrak, dan dia juga setuju untuk menjadi duta merek kita secara gratis selama 3 bulan. Apa yang ayah katakan padanya? Aku hanya bilang kamu sangat berbakti dan pengertian. Lalu dia terharu olehku. Direktur Li, tadi tatapan Dewi Su pada paman tidak terlihat seperti terharu loh. Benar sekali. Ayah, sebenarnya hubungan kalian berdua itu apa? Teman sekolah biasa. Nak, jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tidak pernah memikirkan wanita lain selain ibumu. Ayah, di usia ayah sekarang, sudah saatnya mencari pasangan untuk menikmati masa tua. Kalau Dewi Su menjadi ibu tiriku, itu juga tidak masalah. Tapi ayah jangan melupakan ibu, ya. Omong kosong. Nak, besok aku akan izin untuk menghadiri reuni teman sekolah. Oh, itu kamu, Lao Su. Lao Yang, sudah lama tidak bertemu. Teman lama, ku dengar kamu sukses sekarang. Baru-baru ini kamu berhasil mendapatkan sebidang tanah lagi. Ah, itu cuma hal kecil. Tidak sebanding dengan Tuan yang punya bisnis besar. Putramu juga sangat muda dan berbakat. Kamu terlalu memujiku. Kita kan teman sekelas. Terlalu sopan. Apa kamu masih perlu aku puji? Sekarang kamu sudah sangat sukses. Di Jiangcheng, kamu juga orang yang terpandang. Kalian berdua jangan saling memuji terus. Reuni kelas hari ini, kurasa semua orang pasti banyak berubah. Tapi kalau bicara tentang perubahan terbesar, itu pasti Sulingyu. Dulu dia tidak dikenal siapa-siapa. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi bintang besar? Menurut kalian, apakah Sulingyu akan datang hari ini? Berhenti. Ini restoran mewah. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya mau ke ruang pribadi di lantai 2 untuk reuni kelas. Berpakaian seperti itu juga ingin menyelinap masuk? Cepat pergi, jangan mengotori restoran kami. Lihat, orang di pintu itu bukankah teman sekelas kita? Li Wei Guo. Benar, itu dia. Saya sama sekali tidak perlu bergantung pada putri saya. Dengan kemampuan saya bisa membuat perusahaan putri saya menjadi yang terdepan di Jiangcheng. Kemampuan? Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Dulu, berapa banyak penderitaan yang dialami Yi bersamamu? Ya. Saya minta maaf pada Di. Hanya dengan kata maaf, semuanya selesai. Dulu,
saat kamu bersama Yi, betapa hebatnya kamu. Tapi sekarang, istrimu meninggal karena sakit, putrimu menjalankan perusahaan kecil yang bobrok. Dan kamu hanyalah seorang satpam kecil. Ini yang namanya karma. Pak Yang, saya sarankan kamu jaga bicaramu. Pak Yang, jangan banyak bicara. Dia juga tidak mudah. Kenapa? Menyentuh titik sakitmu ya? Kalau bukan karena kamu yang tidak berguna ini, apakah Yi akan sakit sampai meninggal? Pria sepertimu pantas menjadi satpam seumur hidup. Pak Yang, Kamu tidak apa-apa? dasar kamu, berani memukulku. Memang kamu yang pantas dipukul. Kamu boleh menghina saya, tapi jika kamu berani mengatakan satu kata lagi tentang keluarga saya akan membuatmu menyesal punya mulut ini. Aduh. Pak Yang, Kamu tidak apa-apa? kamu cari mati. Pak Yang, telepon Tuan Muda Yang. Biarkan Tuan Muda yang memberinya pelajaran. Baik, dasar satpam bau, masih berani memberiku pelajaran. Hari ini aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Baik, saya tidak ada masalah dengan kontrak ini. Sisanya tergantung pada ketulusan kalian. Tidak masalah, Nona Lei. Serahkan proyek ini pada kami. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Oh, ya, saya sedikit penasaran. Siapa sebenarnya Tuan Li yang di pesta itu? Dia adalah sosok yang tidak bisa kita berdua sentuh. Benarkah? Tapi penampilannya. Dia bisa membeli seluruh Jiangcheng hanya dengan satu lambaian tangan. Jadi, sebaiknya jangan menyinggung perasaannya. Mengerti? Mengerti. Maaf, Nona Lei, saya harus mengangkat telepon. Halo, Nak. Bawa orang ke restoran taman. Ayahmu dipukuli. Siapa yang berani begitu? Baik, saya segera ke sana. Li Wei Guo, hari ini aku akan memberimu pelajaran siapa yang berkuasa di Jiangcheng. Bagus. Aku juga ingin melihat seberapa besar masalah yang bisa kau timbulkan di Jiangcheng. Li Wei Guo akan mendapat masalah besar hari ini. Putra direktur yang adalah salah satu orang terkemuka di Jiangcheng. Menyingkirkan orang tak dikenal sepertimu itu hal yang sangat mudah. Li Tua, bagaimana kalau kita pergi saja hari ini? Tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini. Pergi kenapa? Kita belum makan. Ayo, duduk. Ling Yu, kau boleh pergi, tapi Li Wei Guo harus berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari ruangan ini sambil berdiri. Aduh, jangan begitu. Kita semua teman sekelas. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh pergi. Aduh, Nak, akhirnya kamu datang juga. Ayah, kamu baik-baik saja. Apakah ada yang terluka? Bukan tubuhku, tapi wajahku. Wajah keluarga yang telah ditampar. Ayah, putramu sudah datang. Hari ini, aku pasti akan membalaskan dendammu. Kalian semua di sini adalah orang-orang terkemuka, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga yang adalah salah satu keluarga terkemuka di Jiangcheng? Aku tidak percaya. Siapa yang berani memukul anggota keluarga yang di depan banyak orang? Xiao Yang, sebenarnya tidak seserius yang kamu kira. Hanya beberapa teman lama yang mabuk. Siapa yang mabuk? Orang ini menginjak wajah Pak Yang dan mempermalukannya. Paman Su, katakan padaku siapa yang memukul ayahku. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Li Wei Guo, kamu berani melakukan tapi tidak berani mengakui. Sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku. Jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu, orang tua bangka ini, tidak bisa bertahan di seluruh Jiangcheng. Sudahlah, kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi jika aku mau, grup yang kalian bisa bangkrut dalam hitungan menit. Kamu berani sombong di depanku. Ayo, patahkan satu kakinya. Tunggu. Kamu yakin ingin melakukan ini? Li. Bapak Li. Bapak Li, aduh. Bukankah kau mau mematahkan kakiku? Aduh, aku. Patahkan. Aku kan cuma bercanda denganmu. Bercanda? Ayahmu tadi menyuruhku berlutut. Itu tidak terdengar seperti bercanda bagiku. Maafkan saya, Bapak Li. Ayah saya tidak tahu diri. Mohon belas kasihan Anda. Maafkan keluarga yang kami kali ini. Nak, cepat bangun. Kau gila, dia cuma anjing penjaga. Kalau tidak mau keluarga yang bangkrut, cepat minta maaf pada Bapak Li. Kenapa harus? Dia itu siapa? Hah? Dia adalah tamu terhormat grup Suguang.
Bahkan Nona Lei pun tidak berani mengganggunya. Kau tahu tidak, kontrak miliaran keluarga yang kita. Semuanya ada di tangannya. Apa? Dia? Bukankah dia bekerja sebagai satpam di perusahaan putrinya? Bagaimana mungkin? Nona Lei yang bilang. Apa itu bohong? Apa? Bagaimana mungkin? Wei Guo. Tidak. Bapak Li. Aku sudah lama tahu kau bukan orang biasa. Mengenakan seragam ini pun tidak bisa menyembunyikan aura kesuksesanmu. Yang Feng. Cepat minta maaf. Aduh, Wei Guo, tadi aku tidak tahu diri. Kau orang besar yang berlapang dada. Maafkan kami ya. Tadi kau bilang aku tidak bisa bertahan di Jiangcheng kecuali berlutut dan meminta maaf padamu. Sekarang tahukan harus bagaimana? Wei Guo, kita ini teman lama. Kamu tidak mungkin benar-benar menyuruhku berlutut di depan teman-teman, kan? Oh. Sekarang kamu tahu kekuatanku. Baru ingat kalau kita teman sekelas. Begitu? Kenapa tidak dari dulu? Bapak Li. Ya, ayah saya sudah pikun. Dia sudah menyinggung Anda. Mohon belas kasihan Anda. Maafkan ayah saya. Saya akan menebus kesalahan atas namanya. Saya minta maaf. Old Yang, lihatlah betapa pengertiannya putramu. Bagaimana denganmu? Kamu hanyalah pengecut yang berani pada yang lemah dan takut pada yang kuat. Dulu di sekolah, saat kamu mengejar Yi, aku merebutnya darimu, dan kamu menyimpan dendam sejak itu. Sungguh menyedihkan. Jika seseorang berhati sempit, bisnisnya juga tidak akan berkembang. Kalau begitu, bangkrut saja. Wei Guo, saya minta maaf padamu. Lihatlah keluarga yang kami, berjuang puluhan tahun baru bisa mencapai posisi ini. Kumohon, berikan kami satu kesempatan lagi. Apakah kesempatan itu saya yang berikan? Kesempatan itu harus diperjuangkan sendiri, kan? Benar, saya tidak seharusnya menertawakanmu. Saya tidak seharusnya membicarakan Yi. Saya salah. Cukup. Jika tahu akan begini, mengapa dulu begitu? Lihatlah kalian sekarang. Mata kalian hanya melihat nama dan keuntungan. Tidak ada lagi sedikit pun rupa teman sekelas seperti dulu. Teman-teman, kita berkumpul hari ini, apakah untuk mengenang persahabatan lama, atau untuk pamer kekayaan dan saling bersaing? Old Li. Maaf ya, saya juga tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi hari ini. Apa yang kamu minta maafkan? Itu bukan salahmu. Sudah selarut ini. Bisakah kamu mengantarku pulang? Aduh. Sampai rumah dengan selamat. Pak Li, terima kasih sudah mengantarku pulang. Sesama teman, tidak perlu sungkan begitu. Untung aku tidak minum. Kalau tidak, aku tidak bisa jadi sopirmu. Aku pergi dulu. Sudah sampai depan rumah, tidak mau mampir sebentar? Sudah larut, kita kumpul lain kali saja ya. Dadah. Memang pantas jadi bintang besar. Taktik pura-pura menderita MU ini lebih bagus dari aktingku. Demi membuatku datang ke rumahmu, kamu benar-benar bersusah payah. Bintang besar. Villa MU ini renovasinya bagus juga ya. Kalau tidak pakai taktik pura-pura menderita ini, apa kamu mau masuk? Lafite tahun 82, sengaja kusimpan untukmu. Kamu kan tahu, aku tidak minum alkohol. Kamu masih sama seperti dulu, tidak merokok, tidak minum, tidak sepertiku. Saat suasana hati sedang buruk, aku suka memabukkan diri. Aduh, tidak boleh minum seperti itu. Kalau ada masalah yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa cerita padaku. Aku tidak percaya, di hatimu tidak ada tempat yang kosong. Yi sudah tiada. Ting Ting juga sudah dewasa, apa kamu tidak merindukan Su?
Dua wanita yang paling ku sesali seumur hidupku adalah Yi dan Ting Ting. Aku kembali hanya ingin menebus kesalahanku pada mereka. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Yang lebih baik, memang banyak pria yang mengejarku, tapi mereka semua hanya mengincar nama Su Lingyu dan uangku. Hanya kamu yang tidak pernah memperlakukanku sebagai seorang bintang besar. Su, kalau kamu minum sebanyak ini, tidak heran kalau mabuk. Kamu. Jangan bilang, sepertinya memang agak banyak. Ini pasti investor misterius itu. Melihat aura dan pakaiannya, sepertinya begitu. Ayo, kita bersulang. Ayo, Tuan Muda Yang, Tuan Muda Liu. Dia bukan siapa-siapa. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membiarkan dia masuk? Cepat usir dia. Berhenti. Paman, kamu masih berani masuk ke dalam? Pagi ini kamu dipecat dari Xinghui sebagai satpam. Kenapa? Sekarang kamu datang ke Hotel Sentral. Apa kamu mau balas dendam? Saya memakai pakaian ini bukan untuk menjadi satpam. Saya datang untuk menghadiri perjamuan. Sudahlah, Paman. Jangan kira kamu bisa menyewa setelan jas dan berpura-pura menjadi direktur grup Suguang. Kamu benar-benar seperti babi yang menyamar jadi gajah. Paman, saya beri nasihat baik-baik. Para tamu yang datang ke perjamuan hari ini semuanya adalah orang-orang terkemuka dan berkuasa. Mereka semua adalah orang-orang besar yang sesungguhnya. Jika kamu membuat masalah di sini, itu tidak akan sesederhana diusir saja. Betul sekali. Malam ini, orang terkaya di dunia yang sesungguhnya juga akan hadir. Jika kamu tidak ingin malu, cepat pergi dari sini. Saya pergi. Jika saya pergi, perjamuan hari ini mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Paman, kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting, ya? Menurutku, jika kamu tetap di sini, perjamuan ini baru tidak akan bisa dilanjutkan. Tidak bisa. Jika saya terus membiarkan badut ini membuat kekacauan, itu pasti akan merusak rencana saya. Cari cara cepat usir dia. Kalau tidak, nanti kalau Ibu Li dan investor sungguhan datang, bisa gawat. Betul, saya sudah janji pada Ibu Li. Malam ini tidak boleh ada masalah apapun. Siapa sangka di saat genting seperti ini, orang ini malah muncul lagi. Sungguh sial. Gampang. Menghadapi sampah rendahan seperti ini paling gampang. Paman, saya tahu kenapa Anda datang. Pasti mau upah kerja pagi tadi, kan? Gaji satpam itu 4.000 sebulan. 100 ini adalah upah kerja Anda pagi tadi. Ambil ini dan cepat pergi. Kenapa? Merasa uangnya kurang? Saya tambah 200 lagi. Ambil itu dan cepat pergi. Sang kecil, kamu selalu menganggap semuanya terlalu sederhana. Saya tidak sesederhana yang kamu kira. Dasar satpam bau, dikasih uang malah tidak mau. Bapak Sang, lihat satpam itu duduk di kursi investor. Menurut saya, dia benar-benar tidak tahu diri. Gawat, kalau sampai investor melihat, bagaimana kita akan menjelaskan pada Ibu Li? Saya akan segera mengulitinya. Kamu, si kecil manis, turun dari sini. Kenapa? Karena aku wakil direktur Xinghui. Dan kamu hanyalah satpam bau yang bukan siapa-siapa. Posisi ini bukan untuk orang rendahan sepertimu. Posisi ini memang disiapkan untukku. Aku bisa duduk. Kamu tidak bisa. Dengar tidak, semuanya, Paman. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ada apa ini sebenarnya? Aku mulai mengerti. Ada orang yang ingin menyamar sebagai investor Suguang. Nyali kamu terlalu besar. Ya, aku sarankan kamu turun saja dari sini baik-baik. Grup Suguang adalah lembaga keuangan kelas dunia. Energi orang terkaya itu tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Betul, kalau kamu mau mati sendiri, ya sudah. Tapi kamu juga mau menyeret kami. Dan perusahaan Xinghui ikut tenggelam. Kalau menyinggung orang besar itu, rencana investasi kita akan gagal total. Pria, cepat pergi dari sini. Jangan merusak rencanaku. Jangan merusak rencana perusahaan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Orang. Usir si kecil manis ini keluar. Kamu?
Anak muda, pikirkan konsekuensinya sebelum bertindak. Kapten Wang, sekarang juga usir si kecil manis ini keluar. Baik. Bawa dia pergi. Pergi. Lepaskan aku. Apa-apaan ini? Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Apa ini? Sebuah foto keluarga. Kembalikan padaku. Kau mau? Baiklah. Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Aku peringatkan kau, ini adalah foto paling berharga bagiku. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan memaafkanmu. Mengancamku, ya? Aku takut sekali. Jangan. Maaf ya, sudah robek. Masih mau mengancamku? Kembalikan padaku. Kau mau? Bisa kuberikan padamu. Aku ini orangnya mudah diajak bicara. Bagaimana kalau kau berlutut, menggonggong seperti anjing, lalu bersujud 3 kali padaku, baru akan kuberikan. Bagaimana? Tadi kau sangat sombong, kan? Kenapa? Sekarang kau jadi anjing gelandangan yang mengibas-ngibaskan ekor? Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Sayangku, jujur saja, ya. Selama investasi malam ini dialokasikan sesuai keinginanku, aku bisa menggantikan Li Mengting dan menjadi CEO Xinghui. Dan kau harus menghilang. Kau jangan harap. Kau lancang, berani-beraninya tidak menghormati Tuan Zhang. Tuan Zhang kami berjiwa besar, memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang tidak menghargainya. Masih sombong, ya? Sombonglah. Jangan. Biar kau sombong. Kalian. Manisnya, sepertinya foto ini sangat penting bagimu. Kenapa? Sekarang kau tahu akibatnya jika melawan kami, kan? Ayah, kapan kau pulang? Sayang, jangan khawatir. Ayah akan segera pulang. Di rumah, kau harus mendengarkan ibu. Mengerti? Mengerti. Ayah, jangan lupakan aku dan ibu. Tenang saja. Ayah tidak akan pernah melupakan kalian. Sini. Kalian para bajingan. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Armani yang baru ku beli. Kau ingin mati? Ya, akan ku bantu. Berikan padaku. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Hentikan. Bully. Apa kalian tahu ini acara apa? Berisik sekali, tidak sopan. Bully, Anda datang tepat waktu. Ada pengemis tua ini membuat keributan di sini. Kami baru saja akan mengusirnya. Membuat keributan? Ada apa? Betul, Bully. Dia satpam jelek yang membuat keributan di kantor pagi ini. Kami memang berencana untuk mengusirnya. Baguslah. Saya ingin melihat siapa orang yang berani berulang kali membuat onar di Xinghui. Orang ini, kenapa saya seperti pernah melihatnya? Katakan, siapa yang mengirimmu? Ting Ting. Benarkah itu kamu, Ting Ting? Anda siapa? Ini aku. Aku ayahmu. Apa? Dia ayah Bully? Menurutku, orang ini tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Dasar orang tua bangka, berani-beraninya kau mengambil keuntungan dari Bully. Apa kau pikir Bully tidak mengenali ayahnya sendiri? Betul, Bully. Orang ini tadi berpura-pura jadi investor. Sekarang ingin berpura-pura jadi ayah Anda. Dia bukan ayahku. Ayahku sudah lama meninggal. Li Wei Guo benar-benar dia. Dulu dia adalah idola sekolah kita. Sekarang kenapa jadi begini?
bahkan lebih buruk dari anjing penjaga. Dia sepertinya sedang kesulitan. Bagaimana kalau kita membantunya? Aku tidak mau mengenalnya. Aku malu. Yang, aku tahu kamu dulu punya masalah dengan Li Wei Guo karena Yi. Tapi itu sudah berlalu. Dia sedang kesulitan sekarang. Mari kita bantu jika kita bisa. HMPH. Aku benci orang tidak berguna sepertinya. Bantu dia, omong kosong. Betul. Dia sekarang sudah tidak selevel dengan kita. Jika kita membantunya, mungkin dia akan terus menempel padamu. Benar, orang-orang akan segera berkumpul. Cepat masuk ke ruang pribadi. Ya, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Pakaian dan sepatuku ini baru semua. Tidak kotor. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Maksudku, penampilanmu seperti ini akan menurunkan kelas restoran kami. Restoran kalian kelas apa? Sikapmu ini apa-apaan? Kalian berbisnis seperti ini. Apa masalahnya dengan caraku berbisnis? Jika aku membiarkanmu masuk, itu akan mengotori mata pelanggan lain. Lalu bagaimana aku bisa berbisnis? Restoran kelas rendahan seperti kalian ini, kalau bukan karena ada yang mengundangku, aku malas datang. Ini adalah restoran terbesar di seluruh Jiangcheng. Dengan penampilanmu seperti ini, siapa yang akan mengundangmu? Su Lingyu yang mengundangku. Siapa? Dewi Superstar Su Lingyu? Aku tidak salah dengar, kan? Tidak salah dengar. Su Lingyu sendiri yang mengundangku dengan tulus. Sudah, bisakah kamu berkaca dan lihat dirimu sendiri, berpakaian seperti ini, lalu bilang Dewi Superstar Su Lingyu mengundangmu? Itu seperti kodok ingin makan daging angsa. Cepat pergi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus mengejarku. Aku tidak punya pilihan selain setuju. Sudahlah, manis, membual tanpa berpikir, berani menghina Dewi idolaku. Su Lingyu, kamu sengaja datang untuk membuat masalah. Cepat pergi, jangan paksa aku untuk bertindak kasar padamu. Benar-benar superstar Su Lingyu. Su Lingyu benar-benar datang. Nona Su, selamat datang, Nona Su, di restoran kami. Restoran taman kami. Sebagai penggemar Anda, saya sangat merasa terhormat. Silakan lewat sini. Orang tua, kenapa kamu masih di sini? Ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Nona Su, satpam jelek ini bersikeras dia datang untuk reuni, dan bilang dia teman Anda. Saya akan segera mengusirnya. Hentikan. Dia tamu yang saya undang sendiri. Beraninya kamu menyentuhnya? Maafkan saya Nona Su. Saya tidak tahu dia teman Anda. Sekarang juga minta maaf padanya. Betul. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya telah meremehkan Anda. Tolong maafkan saya rasa restoranmu ini tidak ingin beroperasi lagi. Ya, betul. Maafkan saya Nona Su. Anda orang yang berjiwa besar, tolong maafkan saya kali ini. Sudahlah, Xiao Su, jangan terlalu memikirkan gadis kecil ini. Saya harus memberitahumu, kamu harus mengubah kebiasaan menilai orang dari penampilan. Bagaimana bisa meremehkan pekerja biasa? Baik, Tuan. Maafkan saya pasti akan berubah lain kali. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Taktikmu ini sangat buruk. Saya bilang, kenapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Sudah terbiasa. Lagi pula, bertemu teman lama, kenapa harus berpakaian terlalu formal? Merasa kita berdua masuk seperti ini, tidak pantas. Kita teman lama, apa yang tidak pantas? Teman-teman, lama tidak bertemu. Lingyu. Teman-teman, lihat siapa yang datang. Lingyu, kamu jauh lebih cantik di dunia nyata daripada di TV. Teman-teman, orang di sampingku ini, seharusnya kalian semua sudah kenal, kan? Siapa ini? Satpam restoran, ya? Pas sekali datangnya, tolong suruh mereka cepat siapkan makanannya. Jangan bercanda, coba lihat baik-baik. Dia adalah teman lama kita, Li Wei Guo. Wah, benar-benar Li Wei Guo, ya. Li Wei Guo, dulu di sekolah kamu bukan main hebatnya, kan? Kenapa sekarang jadi begini? Betul sekali. Dulu dia setiap hari tidak serius belajar, hanya membaca Wall Street Journal, dan bersumpah akan menjadi orang terkaya di dunia. Sekarang, berubah profesi jadi satpam. Betul, dari orang terkaya jadi penjaga pintu, setiap hari minum teh dan baca koran, menghemat puluhan tahun jalan memutar.
Lihat Ling Yu di sampingmu, lalu lihat dirimu, begitu menyedihkan, masih berani datang ke reuni. Benar-benar tidak tahu malu. Menurutku, tidak ada yang salah dengan menjadi satpam. Aku mencari nafkah dengan kerja keras. Apa yang memalukan? Betul, menjaga pintu juga merupakan pekerjaan yang melelahkan. Aku sudah mengerti, sepertinya kalian tidak menyambutku. Kalian lanjutkan, aku permisi. Cukup, kita semua teman lama, jangan banyak bicara. Wei Guo, dia sengaja saya undang ke sini. Kalau kalian tidak menghormatinya, berarti kalian tidak menghormati saya. Betul, Yang Feng, bagaimanapun, Wei Guo adalah teman lama kita. Meskipun dia sedang kesulitan, jangan bicara sekasar itu. Saya tidak punya kesulitan apa-apa. Sudah. Cepat duduk. Hari ini jarang-jarang kita bisa berkumpul. Saya juga tidak ingin karena seseorang merusak suasana hati semua orang. Pelayan, tuangkan anggur koleksi saya untuk semua orang. Ini Romani Conti asli dari Prancis. Anak saya sengaja membawanya dari luar negeri, silakan dicicipi. Tidak perlu menuangkannya untuk dia. Lagi pula dia biasanya tidak minum anggur itu. Pas sekali. Saya juga tidak terbiasa minum merek ini. Saya minum Bingfeng. Minuman ini bisa meredakan panas dalam. Untuk persahabatan kita selama bertahun-tahun, bersulang. Tuan Yang. Mohon bantuannya di masa depan. Tuan Su, Anda terlalu sungkan. Saya minum duluan sebagai tanda hormat. Ayo kita bersulang untuk bintang besar Su. Ayo. Terpeleset, Li. Lagi pula, pakaianmu tidak semahal anggur ini. Jangan pedulikan. Yang Feng, sengaja, ya. Apa saya yang Feng orang seperti itu? Li, sini saya bantu bersihkan. Tidak perlu. Saya bisa membersihkannya sendiri. Kalau pakaian kotor, bisa dibersihkan. Tapi kalau hati yang kotor, tidak akan bisa dibersihkan. Yang, jangan ganggu Li tua ini. Dia juga tidak mudah. Pria yang butuh bantuan wanita untuk bicara. Kita kan teman lama. Mana bisa dibilang mengganggu. Tuan yang juga tidak sengaja. Kan? Tuan yang sekarang sedang jaya-jayanya. Punya sumber daya. Punya koneksi. Putranya juga salah satu talenta muda terbaik di Jiangcheng. Dengar-dengar tuan muda yang sekarang bekerja sama dengan grup Shuguang. Betul sekali, sebentar lagi akan menandatangani kontrak miliaran dolar. Bekerja sama dengan Shuguang? Kok saya tidak dengar ya? Dasar udik. Apa yang kamu tahu? Grup Shuguang adalah grup super top dunia. Kamu cuma satpam. Tidak ada hubungannya. Tuan Yang, bagaimana kalau Anda carikan pekerjaan untuk Wei Guo? Tidak masalah, Li Wei Guo. Gaji bulananmu sekarang paling cuma 3-4 ribu, kan? Datanglah bekerja di grup yang kami. Saya akan memberimu 5 ribu, plus makan dan tempat tinggal. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, tidak perlu. Jangan terlalu gengsi sampai menyusahkan diri sendiri. Tuan yang memberimu kesempatan karena kita teman lama. Kamu tidak punya status, tidak punya kedudukan. Kenapa masih saja mempertahankan gengsi menyedihkan itu? Li, menurutku kali ini mereka tidak salah. Jika itu benar-benar bisa memperbaiki hidupmu, sedikit merendah juga tidak apa-apa. Qian Mei, apa kamu tidak lihat? Mereka semua itu pura-pura peduli. Saya beritahu kalian, saya sekarang bekerja di perusahaan putri saya, dan bisa mengurus hidupnya. Sebagus apapun tawaran kalian, saya tidak tertarik. Apa? Bekerja di perusahaan putrimu? Pada akhirnya, tetap saja mengandalkan anak. Lebih baik kamu pensiun saja, biarkan putrimu yang menghidupi. Masih saja pura-pura mandiri, benar-benar tidak tahu malu. Pak Li. Kamu sudah bangun. Tidurnya nyenyak semalam? Nyaman sekali. Sofa kamu ini empuk banget. Nona Su, sudah siang. Saya pulang dulu ya. Buruan amat, sarapan dulu baru pergi. Saya sudah masak bubur, sebentar lagi siap. Gak usah repot-repot. Saya juga gak lapar. Di depan sana rumah Dewi Su. Wah, tempat tinggal artis besar emang beda. Nanti kalau aku udah kaya, aku juga mau beli villa gede kayak gini. Tenang aja. Begitu Nona Su tanda tangan kontrak live streaming sama perusahaan kita, harga saham bakal naik 2 kali lipat. Nanti kamu mau beli apa aja bisa. Mantap. Pelan-pelan.
Ayo kita masuk. Datang. Ting-Ting datang. Silakan masuk. Kami hari ini sengaja datang buat bahas kerjasama. Oke, silakan duduk dulu. Saya ambil minum dulu. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Ayah, aku sudah melihatmu. Keluarlah. Aku hanya sarapan. Wah, ada apa ini? Kenapa kamu sarapan di rumah Dewi Su? Kalian berdua ada hubungan apa? Kami berdua teman sekelas. Xiao Su kemarin mabuk dan memintaku mengantarnya pulang, kan? Betul. Lalu menginap di sini. Memang menginap, Nat. Tapi aku tidur di sofa. Aduh, sudahlah ayah, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tidak keberatan kamu menjalin cinta di usia senja, tapi kamu harus baik pada Dewi Su. Bukan seperti yang kamu pikirkan, Nat. Xiao Su kemarin mabuk, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Ting-Ting, ayahmu itu pria sejati. Aku ingin dia tinggal pun tidak bisa. Dewi Su, jika kamu menyukai ayahku, aku sangat setuju. Bukan, Nat. Kamu datang untuk apa? Bukankah untuk membahas kerjasama? Kenapa selalu membahas aku? Kerjasama bisa dikesampingkan dulu, Ting-Ting. Ayahmu. Bolehkah aku meminjamnya sehari lagi? Apa? Sampah. Aku menyuruh kalian menandatangani kontrak dengan Su Lingyu. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kalian lakukan? Tuan Zhao sebenarnya hampir berhasil. Lagi-lagi Satpam Bao itu. Setelah Su Lingyu bertemu dengannya, dia langsung menandatangani kontrak dengan Xing Hui. Apapun yang kami katakan tidak berguna, bahkan menambah uang pun tidak. Satpam? Apa menurutmu aku semudah itu dibohongi? Seorang satpam, apakah lebih menarik daripada 800 juta ditambah villa pemandangan sungai? Benar sekali, Tuan Zhang. Satpam Bao itu. Sepertinya dia ayah Li Mengting. Oh ya, dan Su Lingyu itu. Sepertinya hubungannya dengannya tidak biasa. Meskipun dia sudah menandatangani kontrak, apa yang bisa dilakukan Su Lingyu? Tuan Zhao, aku punya cara yang bisa membuat Li Mengting tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Cepat katakan caranya. Menurut informasi terpercaya yang saya dapatkan sebelumnya, bekas pabrik di selatan kota akan diubah menjadi pusat komersial. Dan proyek ini selalu menjadi fokus Xing Hui. Selama kita memenangkan hak pengembangan lahan ini di pelelangan minggu depan, Li Mengting akan kalah total. Kalah telak. Bagus. Kali ini saya sendiri yang akan turun tangan. Saya ingin lihat apa yang bisa Li Mengting lakukan untuk melawan saya. Kerjasama dengan Dewi Su sudah disepakati. Selanjutnya, kita akan sepenuhnya mendorong proyek pengembangan kawasan komersial di selatan kota. Proyek ini bukan hanya titik balik bagi Xing Hui, tetapi juga akan menjadi ikon baru bagi seluruh Jiangcheng. Nona Li, grup Hongyu sepertinya juga mengincar proyek ini akhir-akhir ini. Dana mereka lebih besar dari kita, saya khawatir. Jangan takut. Kita sudah melakukan persiapan matang untuk proyek ini, dan telah berusaha semaksimal mungkin. Rencananya sudah sangat sempurna. Kita tidak boleh kalah. Nona Li, taktik Zhao Hong sangat licik. Kita harus berhati-hati. Dia hanya punya kemampuan segitu. Jika dia ingin bermain, saya akan meladeninya sampai akhir. Katanya kamu meminjamku sehari. Dan berpakaian begitu rapi. Hanya untuk mengajakku makan di warung pinggir jalan ini. Aku beritahu ya, setelah sering makan hidangan mewah, warung pinggir jalan ini yang paling enak. Tidak percaya? Coba cicipi. Jangan salah, warung ini masakannya enak juga ya. Bapak Li, semua sudah beres sesuai perintah Anda. Saya tahu. Lain kali kita lebih santai saja. Pak Li, jangan-jangan kamu benar-benar dari Suguang? Sudah, makan saja.
Baiklah, saya akan tetap seperti ini. Wah, bukankah ini Bapak Li dari Xinghui? Lama tidak berjumpa, ya. Bapak Zhao, lama tidak berjumpa. Anda masih sama seperti dulu, ya? Bapak Li, saya dengar Xinghui Anda belakangan ini mengalami masalah keuangan, ya? Sedang mencari dana kemana-mana. Jika Bapak Li bersedia memohon kepada saya mungkin akan mempertimbangkan untuk membantu Anda. Terima kasih atas kebaikan Bapak Zhao. Perusahaan kami memang mengalami beberapa masalah keuangan. Tapi, belum sampai harus bergantung pada orang lain. Bapak Li masih suka berpura-pura kuat? Ya. Kalau begitu, saya sarankan Anda sebaiknya segera mundur sekarang juga agar tidak mempermalukan diri nanti. Mundur itu tidak mungkin. Ini adalah kompetisi yang adil dan jujur. Xinghui kami tidak akan mundur selangkah pun. Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Para juri tender ini sudah diatur semua, kan? Bapak Zhao, Anda tenang saja. Total ada 6 juri. 5 diantaranya sudah kita suap. Yang satu lagi? Bapak Zhao, satu lagi adalah perwakilan khusus dari grup Suguang. Kami tidak bisa menghubunginya, tapi grup Suguang baru saja memutuskan hubungan dengan Xinghui. Dia pasti akan memihak kita. Bagus. Sangat bagus. Selamat datang para tamu undangan yang terhormat. Saya nyatakan, tender proyek pengembangan kawasan komersial Chengnan resmi dimulai. Sekarang akan ada tontonan menarik. Rencana Xinghui kami berpusat pada pembangunan berkelanjutan. Mengurangi konsumsi energi sebesar 50% dalam 1 tahun, menjadikan kawasan komersial Chengnan sebagai ikon hijau baru Jiangcheng. Baik, selanjutnya, saya persilakan Zhao Hong dari grup Hongyu untuk berbicara. Hadirin sekalian, rencana grup Hongyu kami dikembangkan oleh tim internasional terkemuka dan bekerja sama dengan 2 raksasa, properti Wanhao dan teknologi Yindun. Kami tidak hanya punya modal, tapi juga efisiensi. Bisa membuat Jiangcheng bangkit dalam 2 tahun. Rencana Hongyu lebih sesuai dengan tren perkembangan Jiangcheng. Betul. Pengembangan komersial itu soal efisiensi. Presiden Li, kenapa saya punya firasat buruk? Tidak apa-apa, jangan panik. Baik, sekarang saya akan mengumumkan hasil pemungutan suara. 3 suara mendukung grup Hongyu, 2 suara abstain. Bagaimana bisa begini? Presiden Li masih terlalu muda. Ya, bagaimana bisa perusahaan kecil dibandingkan dengan skala Hongyu? Tunggu sebentar. Masih ada 1 juri yang belum hadir. Pemungutan suara tadi tidak sah. Oh, benar. Masih ada 1 juri tamu. Dia adalah penasihat utama dari kantor pusat grup Suguang, Bapak Li. Apakah dia sudah tiba di lokasi? Maafkan saya, semuanya. Saya terlambat. Saat saya tidak ada, kalian menindas putri saya, begitu? Baiklah. Sekarang, mari kita tinjau ulang proposal penawaran ini. Begitu ditemukan ada penawaran yang melanggar aturan, percayalah, grup Suguang pasti akan membuatnya bangkrut total. Berikut saya akan mengumumkan kembali hasil pemungutan suara. Perusahaan Xinghui mendapatkan dukungan penuh. Selamat kepada Xinghui atas kemenangannya dalam tender. Bagus sekali. Kita berhasil. Tidak mungkin. Ada apa ini? Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengumumkan satu hal lagi. Suguang akan bekerja sama dengan Xinghui untuk mengembangkan proyek di selatan kota. Suguang akan mendanai, dan Li Mengting akan memimpin sepenuhnya. Ayah, sebenarnya ada apa ini, ya? Sudah sampai sini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Saya adalah pendiri grup Suguang. Ini adalah hasil kerja keras saya selama 20 tahun di luar negeri. Hehehe, bagaimana? Ayahmu ini hebat, kan? Kenapa ayah tidak memberitahuku lebih awal? Dia adalah Bapak Li, orang terkaya di dunia. Selesai sudah. Semuanya hancur sekarang. Ayah, tidak kusangka ayah punya kemampuan sebesar ini. Itu karena kamu selalu meremehkan ayahmu ini.
Saya masih sangat cakap, tahu. Nanti, kamu saja yang menggantikan ayah mengelola grup Shuguang, ya. Lalu ayah? Saya akan terus menjadi satpam di perusahaan. Waktu itu saya bertemu dengan seorang pengantar makanan yang jago bela diri. Pak Lee. Ting Ting, ayo, saya ajak kalian ke tempat yang bagus. Aduh, ayo dong.